membahas tidak jauh dari ya yang menjadi fokus daripada kita semua, yaitu di tengah pandemi. Jadi kita mau bahas gotong royong, temanya gotong royong di tengah pandemi. Saya tidak sendirian kali ini, saya langsung saja ada banyak sedulur, ada banyak rekan yang menjadi narasumber. Ada Mbak Ira, ada Bang Sauki, ada Ustadz Husen. Mereka adalah semuanya masyarakat Banyuwangi yang saat ini sudah mengupayakan hal baik untuk bagaimana dalam kapasitasnya memberikan edukasi di tengah pandemi seperti ini. Sudah ada yang sudah dilakukan oleh beliau-beliaunya ini. Saya ke Mbak Ira dulu. Selamat malam Mbak Ira. Apa kabar? Selamat malam. Sehat Cak Bin? Alhamdulillah, wah cerah banget ini. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti aura sehatnya ini menular kepada yang lain, bukan virusnya. Insya Allah Iya, sehat. bener. Oke, Bang Bener, Cak Sauki, Bin. selamat malam. Assalamualaikum. Mudah-mudahan sehat. Apa kabar ini, Bang Sauki? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bin, Alhamdulillah. sehat terus insya Allah ya. Siap, siap, siap. Alhamdulillah. Amin, amin, amin. Sehat semuanya. Ustadz Sauki, apa kabar? Assalamualaikum. Ustadz Husain. Ustadz Husen, nggih, mohon maaf. Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Binto ya Pak, sehat ya. Alhamdulillah, ya Ustadz, ya, ya. Oke. Oke, Mudah-mudahan dijaga sama Allah. amin, 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 amin. Baik, Mbak Ira, Bang Sauki, Ustadz Husen, kita malam ini santai saja karena cara programnya adalah ngobrol bengi. Kita mungkin di tengah pandemi ini tidak hanya pemerintah yang mengupayakan untuk bisa masyarakat itu sehat, tapi non pemerintah kita ini termasuk masyarakat ini tidak hanya masyarakat kelompok tertentu, tapi semuanya harus bisa memaksimalkan upaya-upaya baik untuk bisa menjaga kesehatan semuanya. Mbak Ira, silakan Mbak Ira. Ya. Ini temanya gotong royong di tengah pandemi. Ya. Mungkin nanti bisa Aku- saling bertanya, gesah seperti itu Ya. saja. Silakan. Matur nuwun ya Cak Bin. Aku Ya. sebenarnya pengen cerita dulu bahwa aku di jurnalis dan beberapa kali itu ngedit berita yang itu benar-benar kayak nelangsa banget ya. Aku sempat menulis satu berita yang judulnya adalah meninggal dalam sepi. Mereka yang meninggal dalam sepi saat pandemi. Itu saya ngumpulin beberapa tulisan yang menceritakan bagaimana mereka yang meninggal pada saat isolasi mandiri. Jadi mereka isolasi mandiri dan saat nggak ada kabar, dicari ternyata dia meninggal dunia gitu kan. Ya Terus Allah. terus banyak juga di media sosial mungkin kawan-kawan bisa melihat bagaimana mereka yang kelaparan karena isolasi mandiri, karena mereka nggak tahu harus gimana pada saat isolasi mandiri. Dan yang perlu di angka kematian pada saat isolasi mandiri di Indonesia itu sangat tinggi banget ya, karena kan kita nggak pernah tahu tuh saturasi oksigen dalam tubuh kita tuh gimana gitu. Nah, pada saat aku menulis berita mereka yang meninggal dalam sepi saat pandemi, tiba-tiba aku ngelihat gitu ada postingannya Bang Saugi di dapur Oma gitu, yang aku pikir ini adalah sebuah inspirasi yang bisa ditiru gitu. Kita lepas apakah ini butuh apa, aku pikir tidak. Tapi ini adalah pandemi ini adalah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab pada masyarakat gitu. Karena capek juga ya kalau kita nunggu pemerintah mungkin terlalu banyak yang diurusin. Aku sih mikir bahwa apa yang dilakukan oleh Bang Saugi itu menginspirasi oleh kawan-kawan, sehingga aku sempat sharing sih sama teman-teman jurnalis, kayaknya Bang Saugi ini idenya menarik kok gitu. Dia punya warung, dia menyediakan kebuli kambing gitu kan, kebuli kambing bakar dan dibagikan kepada masyarakat. Nah, itu menginspirasi banget kalau buat aku pribadi. Tadi sama juga aku mikir Banyuwangi luas gitu kan, Bang Saugi nggak mungkin tuh menjangkau di wilayah sampai selatan Pesanggerahan dan lain-lain. Tapi buat aku ini adalah menginspirasi teman-teman yang lain itu untuk melakukan hal yang sama, untuk ngopeni bareng-bareng teman-teman yang lagi isolasi mandiri. Nah, mungkin Bang Saugi bisa cerita nih. Oke, silakan Bang Sauki. Luar biasa ini. Di tengah pandemi ini memang harus Iya. gotong royong. Panjenengan yang memiliki tempat atau rumah makan, makanan atau minuman seperti itu mempermudah bagi mereka yang isoman. Barangkali hari ini tidak masyarakat yang isoman saja, tapi siapapun yang hari ini kan diberlakukan PPKM darurat nih.
Ya, artinya mungkin akan lebih mengena apabila mungkin diantar seperti itu apa yang sudah disampaikan atau yang ditulis Mbak Ira. Silakan Bang Zauki, apa yang sudah dilakukan ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Terima kasih kesempatannya Mas Bin, Mbak Iya. Ira. Sebenarnya seperti ini, saya murni tidak ada tujuan apa-apa. Murni karena memang waktu itu situasional dan ada titik di mana saya secara emosional itu betul-betul campur aduk waktu itu perasaan. Di satu sisi, siapa orang yang saat ini tidak terdampak dari adanya pemberlakuan PPKM seperti ini. Apalagi saya sebagai bisa dibilang lah pengusaha kecil lah, bisa dibilang wira swasta kecil gitu kan, terdampak sekali. Kita dibatasi dengan jam kerja yang singkat, yang pertama itu. Yang kedua, dibatasi dengan tidak bisa melayani orang untuk makan di tempat. Juga dibatasi ruang lingkup lah, bisa dibilang seperti itu. Tapi saya melihat ada sisi lain gitu. Ada sisi lain dari adanya PPKM ditambah dengan adanya situasi melonjaknya angka COVID, kita bilang khususnya di Banyuwangi ya. Terkhusus lagi di wilayah saya di Banyuwangi kota. Saya waktu itu, saya masih ingat hari Kamis malam Jumat waktu itu, awalnya saya dapat berita di satu kota, ada beberapa teman-teman keluarga juga yang sedang isolasi, yang terdampak, ada yang sampai dirawat di rumah sakit. Tiba-tiba waktu itu malam Jumat kalau nggak salah, saya kedatangan Gojek ya, kurir online. Nah, datang ke tempat saya kan biasa, maksudnya dalam artian ke mereka itu kayak temen, duduk sambil mereka nunggu orderan disiapin, saya duduk nanya, Pak hari ini gimana, rame, berapa kali orderan, apa segala macem gitu kan. Saya titip pesan ke mereka, hati-hati ya Pak, kondisi di luar lagi tidak baik, jaga kesehatan, kalau bisa bawa vitamin, banyak minum dan segala macem lah. Nah tiba-tiba dia ngomong, Bang, saya hari ini saja, saya nganter 5 lokasi, itu semua orang isoman, semua orang isolasi mandiri. Loh, sampean tahu dari mana Pak? Saya tanya gitu. Iya Bang, ada beberapa rumah yang ada tulisannya, kita di sini sedang isolasi. Tujuannya biar warga atau mungkin tidak menerima tamu, atau mungkin tetangga sekitar juga ikut membantu mengawasi, kata dia, agar orang yang dalam rumahnya tidak keluar-keluar, seperti itu. Oh gitu Pak ya. Terus dia ngomong, Bang, kondisi di Banyuwangi sekarang sedang parah loh. Itu seolah-olah kayak saya tersentak gitu loh. Saya merasa, ya Allah, ini ya memang lagi benar-benar gawat nih, gitu kan. Setelah itu si kurir online itu pulang, saya langsung ngobrol sama istri. Ayo besok kita bikin ini yuk, kita bikin program untuk bagi-bagi ke orang-orang yang isolasi mandiri. Ya nggak banyak sih, paling sesuai kemampuan kita aja, paling cuma 10-15 porsi gitu kan. Tapi memang di awal kan saya ngomong sama istri, bukan nasi bungkus ya, tapi menunya kita gitu. Karena kalau nasi bungkus kan ya kesian juga, apa sih, maksudnya mereka ini kan butuh gizi gitu kan. Ya tidak harus menu kambing, menu ayam pun enggak apa-apa, tapi kan minimal mereka dapat gizi lebih lah di masa kondisi seperti ini. Ya singkat sih obrolan itu, ya wis ayo besok gitu kan. Langsung malam itu saya share. Saya mikir gimana caranya nih. Saya maksudnya ide saya ini, saya kepinginnya sih tidak diketahui orang.
Tapi gimana caranya nggak diketahuin orang, ada orang yang bisa menginfokan ke saya, di sekitar dia, keluarganya, temennya, sahabatnya ada yang isolasi gitu kan. Ya mau nggak mau akhirnya saya cerita sedikit kisah kurir online itu sempat saya foto kan, saya pasang di Facebook, saya blur wajahnya biar identitasnya tidak diketahui. Saya cuma cerita aja kalau si bapak ini cerita lagi hari ini dia nganter ada orang isolasi ada 5 rumah. Ayo besok saya mau bikin program seperti ini. Ada enggak teman-teman, keluarganya, saudaranya, tetangganya atau segala macam. Ya waktu itu ada beberapa yang inbox saya, ada beberapa yang WA saya, bang saya ada bang ini segala macam. Di hari Jumat itu saya dapat informasi ada 13 rumah atau 13 orang yang saya kirim waktu itu. Awalnya cuma sehari sekali, waktu itu makan siang habis Jumat ya. Kemudian berlanjut di hari Sabtu. Tapi subhanallahnya nggak tahu kenapa postingan saya itu sama Mbak Ira ini jadi viral akhirnya. Yang tadinya hanya beriseng-iseng, maksudnya ya inilah, maksudnya ya awalnya memang murni tujuan saya nggak ada maksud apa-apa, nggak kepingin juga viral, nggak kepingin juga, nggak ada pikiran dikenal orang dan segala macem. Tiba-tiba ada temennya Mbak Ira dari mana itu, Ra? Kompas.com. Iya, dari Kompas datang ke rumah, tiba-tiba telepon saya sampai kaget. Saya pikir ada apa, tiba-tiba terus ngobrol-ngobrol ke saya. Ditambah postingan itu banyak orang yang ngubungin saya. Ibarat dua sisi mata uang, satu sisi ada orang yang ngubungin saya, ngabarin ada beberapa keluarganya, temennya yang isolasi, tapi subhanallah, atas izin Allah, ada beberapa orang juga yang menghubungi saya, bang saya ikutan gabung ya, bisa minta nomor rekeningnya, saya mau donasi. Dan itu jumlahnya lumayan. Alhamdulillah. Malam Sabtu itu saya terima donasi agak lumayan gitu. Dari belum yang 24 jam ya bang ya? Belum 24 jam, malam Sabtu. Jadi saya yang awalnya waktu itu berinisiatif, paling kemampuan saya pribadi waktu itu ya, kemampuannya paling cuman 10 sampai 15 porsi, karena donasi yang masuk ke saya lumayan. Saya bilang untuk besok 20 ya hari Sabtunya. Tapi subhanallah hari Sabtu itu saya masih ingat saya bagi 36 porsi. Hampir 3 kali lipat ya dari hari Jumatnya. Hari Sabtu itu 36 porsi. Terus ada nih yang sekarang malam ini gabung sama kita, Ustadz Husin, hari Sabtu sore atau hari Sabtu malam hubungin saya, bikin program gak bilang-bilang sama saya gitu. Aku mau gabung dong. Oke, ayo kalau gabung. Pakai data saya share ke Ustadz Husin, yang nanti bisa jelas sendiri lah nanti ke teman-teman yang lain. Tiba-tiba Ustadz Husin bikin program nyiapin sarapan. Jadi mulai hari Minggu itu kita jalan, ada sarapan, ada makan siang. Nah, hari Senin sama hari ini hari Selasa, 2 hari gabung lagi satu orang, ada saya sebut ya namanya, nggak bisa gabung malam ini karena saya ini nggak sempat ngubungin beliaunya. Itu warung menu Chinese food, andalannya koloke. Dia punya koloke luar biasa keren enaknya, namanya Cak Mo. Itu Cak Mo tiba-tiba ngubungin saya, bang saya ikutan gabung ya, saya mau makan malamnya. Jadi akhirnya mulai hari Senin itu Mbak Ira sama Mas Bin ya, kita jalan sehari 3 kali. Sehari 3 kali. Jadi satu orang itu terima sarapan, sama Ustadz Husin dikirim sarapan plus ada jajanan pasar. Dari kami makan siang, dari Cak Mo ada makan sore atau makan malam.
Itu sekali antar atau 2 kali antar, Bang? 3 kali antar Mbak Ira. 3 kali antar? Luar Iyalah, biasa. yang sarapan itu armadanya Ustadz Husin sendiri sama teman-teman pemuda-pemuda. Oke. Terus saya dibantu juga sama Ustadz Husin, ada beberapa lokasi yang diantar sama pemuda-pemuda asuhannya Ustadz Husin, sama saya juga pakai kurir online. Oke. Saya suruh kirim-kirim beberapa alamat. Terus yang dari Cak Mo juga turun ke saya, akhirnya saya juga yang bagi gitu. Jadi saling gotong royong, yang saling merangkul ya, Bang Sauki ya. Benar. Nah, yang bikin total berapa? Ini kalau tapi nanti itu data realnya sampai insya Allah gini Mbak Ira, dari awal terus kita sepakat ngobrol bertiga sama Ustadz Husin sama Cak Mo, kita sepakat karena ini kita orang Islam ya ada di bulan yang luar biasa mulianya ini. Ini bulan Dzulhijjah, bulan yang luar biasa selain bulan Ramadan, fadilahnya juga luar biasa. Jadi kita memanfaatkan bulan ini untuk berbagi. Kita insya Allah program ini sampai hari Senin depan. Amin. Jadi kita saya berjalan dari mulai tanggal 9, tanggal 10 saya jalan sendiri, tanggal 11 saya sudah disupport sama Ustadz Husin, tanggal 12, 13 saya sudah disupport lagi sama Cak Mo. Jadi 2 hari belakang kemarin sudah sehari 3 kali. Kalau jumlahnya ini lumayan. Tidak terhitung. Lumayan. Kalau ya. Kalau hari ini saja sudah 109 porsi yang terbagi. Nasinya ada jajanannya ada 150 paket. Hari ini saja. Kalau kemarin itu 3, 4, 7, 82. Kemarin 110. Kemarin 110 nasi plus 175 paket jajanan. Kenapa? Aku speechless dengerinnya ya, Bang Sauki sama Ustadz Husin. Makanya waktu saya juga berkaca-kaca Mbak Ira. Makanya waktu Mas Imam nanya, Bang, saya minta datanya, saya bilang nanti aja datanya saya share hari Senin. Makanya ya ini saya juga tulis ini, data ini luar biasa banget gitu loh. Luar biasa banget gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan. Jadi ada satu tambahan, tiap hari kita dapat kabar baik, Pak Ira, kita dapat kabar baik. Ada beberapa orang, Bang, saya hari ini sudah lepas masa isolasi. Ada yang ngabarin, Bang, saya besok sudah mulai kerja lagi, sudah cukup, jangan kirim-kirim makanan. Ada teman kita juga, mungkin Mbak Ira kenal, tadi ngabarin saya, Bang, hari ini aku sudah bisa masak, cukup ya sampai hari ini, besok sudah dikasihkan ke yang lain. Tapi kabar sedihnya, saya tiap hari terima tambahan orang yang baru isolasi. Tapi tantangan juga itu. Tambahan pahala tapi Bang. Iya, Bang. Iya, tapi bukan dalam artian gini, ya istilahnya datang silih berganti lah seperti itu. Ya. Oke. Luar biasa Bang Sauki. Apa yang jenengan lakukan, apa yang sudah diupayakan, mudah-mudahan menjadi magnet bagi lain orang. Amin. Tidak hanya pada profesi pemilik rumah makan, tapi profesi apa saja yang mungkin bisa di-share, nilai kemanfaatannya itu yang dibutuhkan oleh masyarakat di saat pandemi seperti ini. Saya juga tertarik dengan apa yang disampaikan Bang Sauki tadi, Ustadz Husin mencetuskan atau membuat ide program seperti itu. Saya pengen tahu ini program apa yang sudah dibuat ini. Yang saya tahu Ustadz Husin ini kan seorang guru atau pembimbing dalam satu lembaga dan banyak pengalaman. Gimana Ustadz Husin? Silakan. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pak Subaro, saya dan Bang Sauki, yang awal saya ucapkan syukur kita kepada Allah, kita masih dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan saudara kita yang sakit, yang terdampak Covid, mudah-mudahan lekas sembuh. Amin.
awal itu yang seperti diceritakan oleh Bang Sauki, bahwa Bang Sauki ini punya ide seperti itu, saya lihat postingannya, iri saya. Begitu kan? Nah, jadi iri karena apa? Karena ini sebuah kenikmatan. Ada satu contoh, saya simpel. Kalau saya simpel. Mbak Aira atau Pak Bintoro punya anak ya, Pak Sauki ya. Mungkin ketika anaknya masih kecil, kebutuhan dia paling ayah, mama, gendong, gitu kan. Nah, terkadang di sela kesibukannya kita, atau kita mungkin ada masalah atau tidak enak, itu kadang kita tolak, seperti itu. Betul enggak? Ya. Iya. Nah, sekarang kebutuhannya itu seperti itu. Kalau kita, Mbak Ira sebagai istri itu punya suami, kalau pas butuh uang dikasih seperti apa? Nah. Aku geleng kepala. Terus Pak, jadi simpel situ aja. Seandainya kita ini gendong anak kita sebentar, insya Allah lega ya anak kita ya. Mbak Ira ketika dikasih uang berapapun, insya Allah lega. Nah, jadi kebutuhan saudara kita sekarang ini kan memang yang isolasi mandiri memang betul-betul itu kalau kita lihat ya Bung Sauki, yang kita datang itu tidak kaya, tidak miskin, itu posisinya sama seperti itu, isolasi mandiri. Jadi simpel saya tadi itu, kenapa Bang Sauki ini kok ada rencana seperti itu, jadi gitu loh. Nah, kan alhamdulillah saya juga sebagai junior yang Sauki, saya jualan sama nasi gitu kan di lapas saya waktu sana Kampung Arab itu kenapa tidak ngajak kita gitu. Ya tadi itu seandainya anak kecil minta gendong, kita gendong apa sih sebenarnya? Nah seperti itu. Toh itu tidak mengurangi rezeki kita, tidak mengambil waktu kita, bahkan kita menyenangkan orang lain. Gitu kan. Maka dari itu saya sama Bang Sauki ya memang berlomba-lomba alhamdulillah dalam kebaikan, dan kita semua Mbak Ira di sini masuk kita Pak Bintoro, Bang Sauki, insya Allah ini termasuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi intinya saya mengingatkan juga pada kita semua, kepada yang menonton ini, insya Allah yang melihat, dan saudara-saudara kita, termasuk ke murid-murid saya, pemuda-pemuda ini, saya bilang, kita ini punya apa sih untuk orang sakit? Kita nggak punya harta, tapi ada jajanan, ya ada nasi. Ayo kita kasih. Kalau misal kamu tidak punya jajan, tidak punya nasi, tidak punya uang, apa? Tenaga. Gitu loh. Tenaga kita kasih ke mereka. Sampai-sampai ya, nasihat untuk kepada yang sehat, jangan pernah mengucilkan atau tidak memperhatikan orang-orang yang sakit. Meskipun itu dengan doa, dengan perhatian, itu sudah sangat luar biasa. Oke. Jadi, Oke, terima kasih Ustadz Husein. Luar biasa juga Ustadz. Ya, jadi memang apa yang disampaikan Ustadz Husein tadi itu kita sudah tangkap bahwa siapapun manusia ini ya, tidak melihat siapapun manusianya ini. Tadi yang disampaikan Ustadz Husein itu harus respect terhadap apalagi orang sakit tadi disampaikan. Menjemput bola dan ya responlah seperti itu. Mbak Ira, ditambahin Mbak Ira. Bin, aku ini tuh semakin malam nampaknya semakin gayang. Aku juga hari ini juga aku sempat ngedit berita sih ini di Surabaya ada sekitar 126 relawan yang dia siap untuk bekerja selama 24 jam secara shift menjadi supir ambulan di 31 kecamatan yang ada di Surabaya. Nah, ini dilakukan oleh anak-anak muda. Mereka pasti punya SIM dan sebelum bekerja mereka juga di swab. Ini relawan gitu loh. Nah, ini sebenarnya juga sebenarnya kalau yang aku lihat kalau kerjanya Bang Saugi sama Ustadz Husein ini sebenarnya juga berdampak juga sih pada orang-orang sekitar. Kalau Bang Saugi ini kan menu masakannya sendiri nih gitu. Kalau Ustadz Husein aku pengen tanya, Ustadz Husein nasinya dimasak sendiri atau beli juga ke orang-orang sekitar Ustadz? Kalau nasi kita bermacam-macam jualannya, ada nasi plecing, nasi kuning dan lain-lain. Cuman kebetulan ada satu menu di sana yang
khas keluarga kita, nasi rawon sama janganan Nasi janganan, ya nasi janganan Ustaz. Ya, janganan. Nasi cawuk. Iya, benar nasi ya. cawuk, benar. Kan rawon sama cawuknya itu memang bernuansa Arab ya Mas Yogi ya. Jualnya di mana loh Mas? Jualnya Ya, di mana kalau- Ustaz? Ini kalau kasih tahu harus mampir berarti. Ya pasti, insya Allah. Insya Allah. Di, Mbak Di Ira, Kampung Arab. Mbak Ira, Oh, Ustadz Husin ini Heeh. setiap pagi itu buka lapak ada di 2 titik ya. Di Kampung Arab dalam sana daerah timur, sama ada di Singon Turunan dekat rumahku sini. Itu buka lapak jam 5:30 kalau nggak salah itu ya. Jam 5:30 ya. 5 setengah 6 itu. Ha. Iya jam 6. Saya jam 7 ke sana telat sedikit sudah habis. Pak. Jadi dia paling cuma buka 1 jam atau jam setengah. Itu bisa nasinya bisa lebih dari 100 porsi setiap hari. Nasi bungkus. Berarti Ra harus Belum datang jajanannya. jam 4 harus datang ke sana, Ra. Kalau Oke. jam 4 belum Pak Bin. Kalau jam 4 Seperti- belum buka. seperti ini, apa mau antri vaksin jam 3 pagi? Betul, Iya. betul. Jadi Luar biasa. jajanannya itu mungkin lebih ya ratusan jumlahnya ya. Ya. Jajanan-jajanan pasar ya. Itu kalau saya sudah telat sedikit atau saya nggak pesen ya, kadang saya WA, aku pesen ini gitu kan, ketan apa segala macam lengkap gitu. Aku datang 7:30 atau jam 7 ya udah tinggal mejanya doang habis sudah nggak ada apa-apa. Jadi kerja cuman paling 1 jam 1,5 jam selesai. Setelah itu kembali ke pondok atau kembali ke musola mengajar lagi. Jadi kerjanya singkat, sisanya untuk mengajar. Iya. Dan mungkin buat teman-teman yang nonton acara ini tahu, Ustadz Husin ini punya program tahfidz bahasa Arab dan hadis. Dia merangkul anak-anak, terutama juga anak-anak yang tidak mampu ya, Ra, ya di kisaran mungkin Ini Latang. sekarang dari usia 3 tahun sampai ada 3 tahun sampai ada kelas prateka ini sekarang baru sekitar seminggu. Sebelum ini ya, sebelum pandemi yang rame-ramenya ya. Iya, ya. Itu dibagi sampai beberapa kelas. Satu kelasnya bisa sampai 10 anak, 20 anak per 16. jam. Berapa? Itu Berapa Ustaz? setiap, 16 anak. itu setiap hari apa Ustadz? Setiap hari. Setiap Dari hari, Senin setiap hari. sampai Sabtu. Hanya Jam? hari Minggu aja istirahatnya. Jam berapa Dari mulai Ustadz? pagi. Dari mulai Sampai? pagi ya. Ustaz, dari ya? jam 9 sampai jam 9 malam. 9 pagi Sampai sampai 9 malam. Cuman berganti-ganti ya. Berganti-ganti ya. Yang istirahat Kalau ya. kondisi ganti-ganti pandemi jamnya. begini bagaimana, Ustadz? Kita akalin itu memang kan kita memang di kelas tuh lumayan berjarak ya. Dan lagian alhamdulillah anak-anak sini masih gitu loh. Ya dalam keadaan sehat. Tetap kita himbau anak-anak yang sakit ya minta maaf dulu gitu loh. Saya berpikirnya gini, anak-anak ini sudah pandemi ini kan libur sekolah. Jadi di rumah kan tujuannya untuk tidak keluar, untuk tidak berkumpul-kumpul, tapi nyatanya anak-anak ini main di jalan seperti itu. Nah, jadi inisiatif itu bagaimana kalau dirangkul ke masjid saja menjadi ibadah dan sambil tetap kita protokol kesehatan kita perhatikan juga. Oke. Ya, Seperti artinya itu. tetap menggunakan protokol Jadi daripada kesehatan ya, mainan di Ustadz, ya. jalan, kumpul-kumpul di pinggir jalan, mending di masjid gitu. Oke. Dan Pak Mas Bin satu hal. Ya, gimana? Segala bentuk pembelajaran free. Tidak pakai bayar. Wah, itu yang luar Yang luar biasa. biasa. itu. yang Alhamdulillah. Jadi kalau Masya Allah. misalkan di luar Hari dari ini warga Lateng bisa nggak? boleh. Istilah- Semua, Banyak ya, gitu ya. alhamdulillah. Boleh. Kita sampai anak Ketapang ada, yang anak paling jauh itu di Pakis ada, daerah Karanghinde juga banyak itu. Saya Kalau- sampai sekarang nanya ke Ustadz Husin, sumber dananya dari mana? Aku Ya, juga itu yang mau tanya saya itu tanyakan. sih. Itu apakah nanti apa sama dengan tema yang malam ini? Opo gotong royong Ya, gitu atau jadi gimana? satu temanya berkaitan ya. Jadi Allah itu akan membantu hambanya dikala hambanya membantu saudaranya seperti itu. Amin, amin, amin. Jadi ketika saya membantu anak-anak dalam belajar, alhamdulillah itu nikmat dari Allah ya. Kita membantu anak-anak itu belajar secara gratis, alhamdulillah. Itu insya Allah saya percaya sama Allah, saya dan keluarga saya pun bakal dibantu sama Allah. Entah dari mana itu. Amin, amin, amin. Nah,
Jadi Dan seperti itu. memang itu terbukti, Ustadz Husin Alhamdulillah. tidak pernah kekurangan, alhamdulillah. 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 Dari juga kita Langsung kan laku ya ini, Ustadz ya. ya kita dari Oke. jajanan tuh juga alhamdulillah dapatnya lumayan. Juga kita bisa menggaji murid-murid kita yang memang mereka ikut ngajar ya. Jadi kita belajar gratis, ngajar pun gratis gitu. Memang sulit, tapi alhamdulillah insya Allah. Kalau kita ingin cari ridho Allah dalam semua hal ya, kita dalam keluarga kita cari ridho Allah, kita kerja cari ridho Allah, semua jalan kebaikan pasti dibuka sama Allah. Harus Amin. yakin itu. Luar Oke, biasa. berarti Tetap Termasuk diberikan bantu saudara keberkahan kita dengan yang ya sakit Ustaz. ya. Termasuk bantu saudara kita yang sakit ini bisa jadi kita enggak ada kita sehat itu nanti sehat besok sehat. Nah, ketika kita sakit insya Allah tidak bakalan diam ya, insya Allah bakal dibantu lewat siapa entah pasti akan dibalas sama Allah kebaikan itu. Amin, Iya. amin, amin. Nah ini luar biasa Kak ini. Bin, Ya, aku cuman pingin bahwa ternyata bahwa gini, selama ini kita tuh kayaknya banjir tsunami, tsunami informasi ya Cak Bin ya, hal-hal yang kayaknya negatif aja di media sosial itu Ya. kan. Nah, aku pikir bahwa kalau seandainya ada satu berita buruk gitu, satu berita yang itu membuat sakit, membuat telangsa, membuat patah, sebenarnya masih ada tiga berita positif yang lain gitu. Dan tidak ada salahnya sih kalau berita-berita seperti ini juga disampaikan kepada masyarakat, baik melalui media sosial ataupun melalui media seperti ini gitu loh. Ya. Bahwa tidak melulu tentang angka-angka yang menakutkan, tidak melulu tentang pelanggaran-pelanggaran, tapi juga harus diimbangi dengan berita-berita yang positif semacam ini gitu. baik, betul. Mungkin ada yang bilang, mungkin ada yang menganggap Allah itu pencitraan atau apalah gitu. Tapi aku selalu menganalogikan, bahwa ini semacam jam yang ada di dinding. Tidak peduli ada yang melihat atau tidak, tapi jarum jam itu akan bergerak terus gitu. Dan kita juga harus mengambil peran ini gitu. Betul. Lepas dari apapun religi kita, keyakinan kita, bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja, dan kita sebagai salah satu warganya juga harus mengambil peran. Betul. Seperti itu sih Cak Bin. Contohnya tadi itu Bang Sauki dan Ustadz Husin tadi itu luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi magnet, menjadi inspirasi, menjadi daya tarik yang membaikkan kepada lain orang yang saat ini mungkin pemirsa Banyai Satu TV dimanapun siapapun bisa menjadi gairah kembali untuk saling bergandengan tangan, bergotong royong untuk bisa memberikan hal baik kepada yang lain. Karena memang pandemi saat ini tidak hanya urusan pemerintah, saya pikir non pemerintah seperti Bang Sauki yang notabene adalah pemilik rumah makan dan penjual makanan lah. Ada inspirasi dari tukang ojek online, kemudian timbul dari jiwa baiknya untuk bisa tersentuh membantu pada yang lain yang sakit itu. Pada saat isoma pun juga kemudian didengar oleh Ustadz Husin, kemudian membuat program yang lebih besar, membuat jaringan tim seperti itu, bergotong royong membantu kepada yang membutuhkan. Luar biasa. Panjang tiba era ini, kita ngobrol panjang ini. Tadi setengah jam tapi lebih. Luar biasa. Nah, karena memang ini acara ini live di televisi, Bang Sauki juga Ustadz Husin, Mbak Ira, mungkin ada satu kalimat yang harapan baik mungkin bisa disampaikan, monggo mulai dari Mbak Ira dulu. Kalau aku sempat ngobrol sama kawan, aku ingin membaca pesan kawan yang buat aku pribadi dan mungkin bisa aku sampaikan kepada masyarakat dan juga warga yang nonton pada malam hari ini. Solidaritas tidak akan pernah menurunkan imun. Solidaritas itu berarti kita masih punya cinta dan kemanusiaan. Yang membuat imun turun adalah kecemasan, ketakutan yang berlebih, dan pola pikir yang selalu menyalahkan sesama tanpa melihat kondisi seutuhnya. Dan hal yang paling sedih yang saat ini makin hilang adalah rasa kemanusiaan. Dan semoga kita semua hari ini ya, nggak ada yang tidak ada yang kehilangan
rasa kemanusiaan, dan percayalah solidaritas itu tidak akan menurunkan imun buat kita semua, malah tambah semangat kayak Bang Seldi sama Ustadz Husain. Insya Luar Allah. biasa. Amin. Amin. Insya Allah. Ya. Ustadz Husain silakan. Nanti terakhir Bang Husain silakan. Pesan saya itu kepada masyarakat, dengan adanya saudara kita yang sakit, yang punya harta, ayo sedekah dengan hartanya, yang punya tenaga, sedekah dengan tenaganya, sampai kalau tidak punya harta atau tenaga, ketika bertemu dengan orang yang sakit, senyumlah untuk membangkitkan ya semangatnya mereka. Kalau memang tidak bisa bertemu, maka doakanlah orang-orang yang sakit. Dan jangan mengucilkan orang yang sakit, bahkan mengucilkan dan membicarakan di mana-mana. Seperti itu. Luar biasa. Amin, 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 amin. Ya. Aduh, aku Terakhir Bang Sauki, silakan. Mungkin ada kalimat yang bisa mengedukasi, yang bisa mendinginkan agar semuanya ini lebih baik. Monggo Bang Sauki. Iya, Mas Bin, Mbak Ira, Ustadz Husain. Yang pertama-tama saya ucapkan jazakallah khair, terima kasih banyak. Saya dikasih kesempatan untuk sedikit berbagi cerita lah, istilahnya seperti itu. Di luar konteks saya juga termasuk orang yang terdampak sebetulnya ya. Iya. Saya termasuk orang yang terdampak, cuman saya ngobrol sama Ustadz Husain setelah program ini berjalan beberapa hari. Intinya saat ini, saat kondisi yang Mbak Ira mungkin sampaikan tadi, Indonesia sedang tidak baik-baik saja, khususnya kita di Banyuwangi juga kondisinya ya cukup memprihatinkan ya. Saat ini kesehatan, kesempatan, dan bisa menghirup udara segar setiap hari itu sudah sesuatu kekayaan yang luar biasa. Betul. Sudah sesuatu kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kemurahan Allah yang luar biasa. Jadi saya mungkin ya apa yang saya perbuat ini masih sedikit sebetulnya. Mungkin dari kuantiti, mungkin dari cakupan luas wilayah, karena memang kemampuan kita yang betul-betul terbatas, kita betul-betul swadaya, kita cuma jalan bertiga, saya Ustadz Husain sama ada Cak Mo juga yang malam ini tidak bisa hadir, dan kita juga punya kemampuan dalam artian keterbatasan. Dari yang saya sampaikan di awal, program saya ini insya Allah mungkin berlangsung sampai hari Senin depan. Harapan saya waktu itu ngomong sama Ustadz Husain, kenapa hari Senin? Karena kita punya hari besar ya, di hari Selasa. Harapan saya di hari itu semua orang, mau itu yang sedang isolasi, mau orang yang sedang baik-baik saja, semua bergembira di hari itu. Amin. Semua dengan kasarannya dengan daging masing-masing, bisa masak di rumahnya sendiri-sendiri gitu loh. Tapi di sisi lain setelah hari itu kita harus kembali memikirkan gitu. Ya mudah-mudahan kita dikasih kesempatan lagi untuk bisa melanjutkan atau bisa bergandengan tangan dengan orang lain. Amin. Atau mungkin ada pihak-pihak lain yang melanjutkan, ada ide nih yang bisa diteruskan seperti itu. Karena ya saya sih berharap, mungkin Ustadz Husain berharap, Mbak Ira berharap, Mas Bin berharap ini segera berakhir gitu loh. Seperti yang Mbak Ira sampaikan, capek kita sama kondisi seperti ini sebetulnya. Ini sampai kapan? Sudah hampir 2 tahun kita seperti ini gitu loh. Kapan ini berakhir? Sampai saya sempat lihat postingan, Ra. Simple sebetulnya. Di salah satu story WA kontak HP saya, ada orang yang posisinya di punggungnya tulisannya 2020 dan 2021 gitu loh. Di depan dia ada tulisan 2019 yang sedang bergembira gitu loh. Artinya apa? Kita merindukan hari-hari sebelum pandemi datang. Dan kita berharap sambil berdoa,
Mudah-mudahan Allah kasih kesempatan kita untuk menemukan hari-hari kebahagiaan itu Amin. lagi Amin. setelah Insya Allah, pasca Bang. pandemi Amin. ini gitu. Amin. Itu aja sih pesan saya. Oke. Iya. Nah, Terima satu kasih. lagi pesannya mungkin kalau dia untuk menguatkan kita semua. Ya, silakan. Jadi yakinlah bahwa rezeki kita ini baik terdampak ataupun tidak sudah dicatat ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan? Nah, jadi selama kita masih bernafas, masih hidup, tunggu, sabar. Pasti ada rezeki yang bakal datang kepada kita. Kalau rezeki itu sudah habis, pasti kita mati. Seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang halal, baik, berkah pada kita semua. Amin. 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 Menenangkan banget Cabin ya obrolan Luar kita pada biasa. malam hari ini. Ini Insya Allah, pemirsa Mas. Banyuwangi Mudah-mudahan 1 TV mungkin ada banyak yang menangis. Bukan menangis apa, terharu. Jadi magnet narasumber malam ini di acara ngobeng ini ada Bang Sauki, ada Ustadz Husein. Ini menurut saya adalah percontohan bagi kita semua agar kita saling memberikan yang terbaik. Tadi sudah disampaikan oleh masing-masing bahwa selama kita masih dikasih napas, mari kita sama-sama berbuat baik. Karena tugas dalam kehidupan ya saling membaikkan satu dengan yang lain. Saya tinggalkan dulu, terima kasih waktunya. Ya. Bang Sama-sama, Sauki, Cak Bin. Ustadz Terima kasih banyak. Husein, Ketemu, Mbak insya Ira, Allah. matur sembah nuwun. Nanti mungkin kita ada acara waktu lagi seperti ini ya, karena masih ada banyak hal yang mesti harus kita bahas, namun karena memang waktunya mepet. Mudah-mudahan nilai manfaat. Sungkem, salam hormat buat keluarga, terima kasih waktunya Ya, sekali lagi. Saya Cak Bin tinggal sehat ke terus, studio. insya Allah. Amin, amin. Oke, terima kasih. Oke. Baik, pemirsa Banyuwangi 1 TV, itulah tadi ngobrol bengi atau ngobeng malam ini. Mudah-mudahan apa yang sudah menjadi obrolan kisah tipis kami bersama banyak narasumber menjadi nilai manfaat dan menjadi inspirasi bagi pemirsa Banyuwangi 1 TV. Tugas kita semuanya adalah untuk bisa saling membaikkan antara satu dengan yang lain. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Saya Bintoro Jalu mewakili redaksi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.